Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ketua kelas di sini? Silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, lebih baiknya kita bermain terlebih dahulu. Kakak ada game. Sekarang adik-adik mengikuti perkataan kakak. Oke? Apabila kakak bilang mawar, anggrek, adik-adik harus mengikuti kata-kata kakak. Adik-adik harus bilang mawar, anggrek. Paham? Ya, bisa mulai, ayo. Anggrek, mawar. Mawar, anggrek. Anggrek, mawar. Anggrek, mawar. Berapa jumlah anggrek, Dana? Jadi mawar, anggrek. Melati, mawar. Berapa jumlah melati? Salah, karena kakak kan sudah mengikuti kata-kata kakak, bukan dihitung melatinya. Lagi ya, melati, mawar. Melon, semangka. Semangka, melon. Berapa jumlah melon? Nah, sekarang kita belajar mengenai struktur organisasi pramuka. Pengertian struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka itu apa, adik? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka. Mulai dari tingkatan yang paling bawah tersebut, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan. Penjelasan struktur organisasi pramuka. Yang pertama, majelis pembimbing. Nah, majelis pembimbing ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama di tingkat nasional atau Mabnas yang diketuai oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua di tingkat daerah atau Mabida yang diketuai oleh Gubernur. Yang ketiga di tingkat cabang atau Mabisa diketuai oleh Bupati. Yang keempat di tingkat ranting diketuai oleh camat. Yang kelima di tingkat gugus depan atau Mabigus, dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat Saka atau Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga, instansi atau departemen terkait. Badan yang kedua itu terdapat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini adalah independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka yang bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang ketiga ada Kuartir atau koordinator. KUDEP merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Yang keempat ada KUDEP atau apa tadi? Ya benar, gugus depan. Gugus depan adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka.
Yang kelima ada Satuan Karya Pramuka atau SAKA, merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian. Jadi Satuan Karya Pramuka ini anak-anak pramuka mengabdi di suatu masyarakat. Yang keenam ada Badan Kelengkapan Kuartir. Yang pertama ada Dewan Kehormatan. Yang kedua ada Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdiknas, Lemdikada, Lemdikacap. Yang ketiga ada Dewan Kerja Sama Pramuka Penegak dan Pramuka Pendidik. Yang keempat ada SAKA. Yang kelima ada Pembantu Andalan. Yang keenam ada Badan Usaha Kuartir. Yang ketujuh ada Satuan Kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedelapan ada Staf Kuartir. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang peranan majelis pembimbing. Majelis pembimbing atau yang biasa disebut dengan MABI merupakan salah satu badan dalam gerakan pramuka yang mendukung pelaksanaan tugas gerakan pramuka dengan cara memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan kuartir gugus depan dalam pramuka. Anggota MABI yang pertama, ketua, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, dan beberapa anggota lainnya. Majelis pembimbing yang berkedudukan di tingkat nasional disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, disebut MABINAS, Majelis Pembimbing Nasional. Jika MABI yang berkedudukan di tingkat daerah disebut MABIDA. MABI yang berkedudukan di tingkat cabang disebut MABICAP. MABI yang berkedudukan di tingkat ranting disebut MABIRAN. MABI yang berkedudukan di tingkat gugus depan disebut MABIGUS. MABI yang berkedudukan di tingkat desa disebut MABISA. MABI yang berkedudukan di Satuan Karya Pramuka atau SAKA disebut MABISAKA. Yang selanjutnya yaitu tugas pokok MABI. Tugas pokok MABI yaitu memberikan bimbingan dan bantuan berupa moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gugus depan, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Fungsi MABI yaitu memberikan bantuan, bimbingan, dan konsultasi kepada gugus depan, satuan, dan kuartir agar dapat memecahkan masalah moral, mental, dan psikologis, memecahkan masalah organisasi, memecahkan masalah material, menjalankan usaha yang berkaitan dengan finansial, terutama usaha mengumpulkan dana agar mendapatkan subsidi dan bantuan lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai kuartir dan fungsi-fungsinya. Apa sih yang dimaksud dengan kuartir? Ada yang tahu? Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai dengan ranting. Fungsi yang pertama yaitu Kuarnas atau Kuartir Nasional, yaitu kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas
menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategik untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah Kuarda atau kuartir daerah, yaitu pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda berfungsi mengkoordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. Selanjutnya yaitu Kuarcap atau kuartir cabang, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu Kuarcap berfungsi menyelenggarakan pengendalian operasional dan penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan gudep dan kegiatan kepramukaan di wilayah tertentu. Lanjut yaitu Kuaran atau kuartir ranting, yaitu membantu Kuarcap dalam mengendalikan operasional. Kuartir ranting juga berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudep dan sakat dalam wilayahnya masing-masing. Nah, selanjutnya, mengapa sih kok dibentuk penyusunan struktur organisasi kuartir? Ada yang tahu nggak? Iya, penyusunan struktur organisasi kuartir dibentuk karena agar pengelompokan fungsi-fungsinya oleh organisasi dapat melaksanakan tugasnya pokok secara efektif dan efisien. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai gugus depan dalam gerakan pramuka. Siapa yang tahu kependekan dari gugus depan? Iya, benar. Kependekannya itu GUDEP. Gugus depan atau GUDEP merupakan suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam membina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, anggota putra dan putri dihimpun dalam GUDEP yang terpisah. Ada 2 GUDEP yang berdiri sendiri, yaitu GUDEP yang luar biasa dan GUDEP lengkap. Apa sih GUDEP luar biasa itu? GUDEP luar biasa adalah GUDEP yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam GUDEP sendiri. Sedangkan GUDEP lengkap terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan, penegak, dan 1 racana pandega. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan dalam artian berikut. Yang pertama yaitu perindukan, digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. Yang kedua yaitu satuan pramuka penggalang, disebut pasukan, yaitu yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. Yang ketiga yaitu satuan pramuka penegak, disebut ambalan. Ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. Yang keempat, satuan pramuka pandega, disebut racana. Racana ini tidak dibagi dalam satuan kecil ya adik-adik. Nah, yang kelima yaitu sangga kerja, adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Yang keenam, pemimpin atau sambutan bagi peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. Pembina. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Ini adalah tujuan-tujuan dari gugus depan. Yang pertama, menambah pengalaman serta pengetahuan peserta anggota pramuka. Yang kedua, mendapatkan pengalaman yang positif sehingga menjadikan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, sehingga
para anggota pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, berwatak budi luhur, menjadi manusia yang percaya akan kemampuan diri sendiri, mampu membangun diri ke arah yang lebih baik, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya kakak akan memberikan pertanyaan tanya jawab kepada adik-adik ya. Pertanyaan yang pertama, siapa saja anggota MABI? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan adik Reni. Iya, benar. Anggota MABI tadi ada 5 ya yang kakak jelaskan. Ada ketua, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, dan anggota lainnya. Pintar adik Reni. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengetuai Majelis Pembimbing Nasional? Ayo, siapa yang bisa? Iya, silahkan adik Revo. Benar, presiden yang mengetuai Mabinas yaitu Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengetuai Majelis Pembimbing tingkat daerah? Iya, silahkan. Benar, gubernur ya. Yang mengetuai Majelis Pembimbing daerah yaitu gubernur. Sudah cukup ya kuis untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kakak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Sudah terbentuk ya kelompoknya? Iya, ada 5 kelompok ya. Silahkan dicatat soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama, bagaimana pengertian dari kuartir? Soal yang kedua, apa saja tujuan dari gugus depan? Soal yang ketiga, apa saja struktur organisasi dari gerakan pramuka? Baik, 3 soal saja cukup ya. Selanjutnya, kakak akan memberi waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kakak beri waktu 30 menit. Silahkan mengerjakan ya. Sepertinya kalian sudah selesai mengerjakannya ya. Ya, kakak akan menunjuk satu kelompok untuk maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Ya. Itu tadi pemaparan dari diskusi kelompok 2 ya. Terima kasih ya kelompok 2, bagus sekali diskusinya. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2? Iya, silahkan kelompok 5. Iya, tanggapan dari kelompok 5 yaitu pembuatan strukturnya kurang lengkap ya. Iya. Tidak apa-apa kelompok 2, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Sudah cukup ya untuk diskusi hari ini. Selanjutnya sesi ice breaking akan dipimpin oleh rekan kakak yaitu Kak Urfa Dila. Silahkan Kak Urfa. Nah adik-adik, sekarang ayo kita berdiri. Kalau sudah siap, kalau sudah berdiri semua, mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau
kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Nah, adik-adik setelah menyimak dan bermain serta berdiskusi dengan regu-regu kalian masih semangat? Masih? Wah, masih ya. Kita akan melakukan 2 kali tepuk pramuka. Siap? Siap. Oke. 2 kali tepuk pramuka. Ya, baik. Selanjutnya, kakak akan mengulas sedikit tentang materi hari ini, yaitu mengenai struktur organisasi gerakan pramuka yang disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga gugus depan. Struktur organisasi terdiri dari Majelis Pembimbing atau MABI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Koordinasi Gudep Depan atau Korgudep, yaitu gugus depan atau gudep, satuan karya pramuka atau saka, dan badan kelengkapan kuartir. Dengan struktur organisasi tersebut, gerakan pramuka sebagai organisasi kepaduan di Indonesia dapat menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional hingga daerah. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari kakak. Bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati adik-adik, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.